Di video kedua tadi saya memaparkan nilai-nilai yang telah dicapai oleh anak SMA dan SMK, rata-rata nasionalnya. Saya ambil satu, saya sebutkan lagi, matematika itu 37,23 dari 0 sampai 100. Bayangin aja, itu yang dicapai anak SMA SMK. Artinya apa? Saya mau mengajak orang tua harus pintar-pintar kita menyikapi bahwa bukan artinya ketika anak mendapat nilai 40 itu anak kita bodoh, anak kita dapat 50 itu bodoh. Terkadang bukan masalah di anaknya atau di kitanya, tetapi ada standar yang digunakan apakah itu sesuai dengan kemampuan anak. Karena selama ini kan standar-standar itu ketika ujian nasional dulu dihilangkan sudah nggak ada lagi standar. Dan ini baru dimulai dan ini membuat saya juga bangga dan bahagia ya. Agar mudah-mudahan TKA ini bukan hanya untuk tahun ini saja tapi bisa untuk diteruskan di tahun-tahun berikutnya. Karena mudah-mudahan dengan cara ini standar pendidikan Indonesia akan lebih baik. Jadi kembali saya sebutkan ulang bahwa rata-rata nasional untuk yang TKA, SMA, SMK itu 37. Itu menurut Bapak Ibu kecil atau tidak? Dan saya bukan menakut-nakuti ya, jangan kaget ketika nanti untuk SD dan SMP juga demikian. Kita harus terima, namun karena ini waktu masih ada, ayo kita fokuskan, benar-benar kita persiapkan anak kita. Minimal kita ikhtiar dulu agar capaian hasil nanti akan lebih baik. Tantangannya berat. Saya harus sampaikan ini. Saya bicara bukan pesimis, tapi saya lebih realistis. Hal yang utama yang betul-betul membuat ini berat adalah apa? Waktu yang sangat terbatas. Kita ambil contoh matematika. Dengan waktu 75 menit. Dengan soal 30. Itu satu soal, itu harus diselesaikan dengan waktu 2 menitan. Kurang dan lebih. Taruhlah 3 menit. Dan dengan soal yang kritis itu belum tentu. Seorang yang dewasa sekalipun, mungkin yang guru sekalipun dikasih soal seperti itu belum tentu bisa menjawab dengan nilai yang cukup baik. Karena tantangan ini standarnya tinggi. Kritis, kita harus berpikir bahwa detailnya soalnya seperti apa. Jadi, tentu kita nggak boleh pesimis. Dan data yang saya sampaikan tadi itu hanya data realistis dan kita coba berpikir realistis. Jangan sampai nanti orang tua berpikir berekspektasi tinggi. Itu jangan. Takutnya nanti itu berdampak pada anak kita. Anak kita sedang berjuang, tugas kita mendorong dan support mereka. Bukan kita hakimi. Karena apa? Saya harus sampaikan bahwa dengan pelaksanaan TKA ini persiapannya sangat singkat sekali. Dan keseriusan akan itu sepertinya harus dievaluasi. Namun kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis dengan realitas yang ada, dengan realita yang ada ini. Dengan data-data yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita harus sadar yang sekarang harus kita lakukan adalah kita support dan dorong mereka. Apa yang menjadi tantangan kita harus ketahui. Apa yang menjadi kendala kita harus ketahui. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalahnya di waktu. Itu hal yang tantangan pertama. Yang kedua tantangannya adalah di soal-soal yang memang butuh pemikiran yang lebih dalam. Nah, masalahnya apa? Pemikirannya lebih dalam kalau fondasinya pun nggak kuat bagaimana? Contoh, operasi tambah kurang kali baginya nggak bisa, nggak mampu anak-anak. Ya apa yang kita harapkan? Kita lanjut ke video yang berikutnya. Video keempat.